Halo, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Kita akan melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama pada hari ini. Tema yang akan kita bahas adalah keberagaman sebagai realitas asali kehidupan manusia. Kita akan melihat apa itu keberagaman, kemudian realitas asali dalam kehidupan manusia. Namun sebelumnya silahkan didukung channel ini dengan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Pemikiran dasar dari materi kita pada hari ini adalah pertama, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita akan melihat istilah atau asal kata dari keragaman. Keragaman berasal dari kata ragam, artinya bisa mencakup tentang sikap, tingkah laku, cara, bisa juga berkaitan dengan macam, jenis, lalu ada kaitan dengan musik, lagu, langgam. Warna juga merupakan bagian dalam keragaman itu sendiri. Lalu ada keragaman dalam bidang tata bahasa, laras. Maka keragaman menunjukkan adanya banyak macam. Sedangkan keragaman sendiri berarti perihal berjenis-jenis atau beragam-ragam atau suatu keadaan yang beragam-ragam. Keragaman secara umum adalah suatu kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat di berbagai bidang. Misalnya suku, bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan kesopanan, sosial dan ekonomi. Nah, unsur-unsur keragaman dalam masyarakat juga mencakup hal tersebut. Suku, bangsa dan ras, agama dan keyakinan, ideologi dan politik, adat dan tata krama, kesenjangan ekonomi dan sosial. Kita akan beralih kepada pembahasan selanjutnya. Di Indonesia ada beraneka ragam jenis keragaman tersebut. Yang pertama, suku bangsa dan ras. Suku bangsa dan ras yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangatlah beragam. Dari keragaman tersebut ada perbedaan ras, entah dari ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. Suku bangsa yang ada di Indonesia ada lebih dari 300 macam. Sedangkan ras yang ada di Indonesia antara lain ras Mongoloid yang terdapat di bagian barat Indonesia dan ras Australoid yang terdapat di sebelah timur Indonesia. Maka kita bisa melihat karakteristik warga di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian timur. Ada keragaman di sana. Tentu saja bahwa manusia tidak memilih agar dilahirkan di suku atau bangsa tertentu. Kita tidak bisa memilih. Karena itu, manusia tidak pantas membanggakan dirinya atau melecehkan orang lain karena faktor suku atau bangsa. Keragaman yang berikut adalah agama dan keyakinan. Agama dan keyakinan mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi, transendensi dari manusia, sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera. Namun juga kekuatan gaib itu berdiam di dalam diri manusia, imanen, dekat, yang hanya bisa dirasakan kekuatannya. Dalam kenyataannya,
Agama dalam masyarakat memiliki 3 fungsi. Pertama, fungsi edukatif, yaitu ajaran agama secara hukum berfungsi untuk menyuruh atau melarang. Yang kedua, fungsi penyelamat. Setiap agama memiliki misi untuk membawa keselamatan bagi umatnya. Yang ketiga, fungsi perdamaian. Berfungsi sebagai social control, berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas, berfungsi transformatif, membawa perubahan, dan sebagainya. Di Indonesia, agama merupakan unsur yang sangat penting dan sudah ada 6 agama yang telah diakui secara resmi. Hal ini merupakan bukti adanya keragaman dalam hal agama dan kepercayaan. Adapun terhadap keragaman manusia dalam hal kepercayaan, sikap dan perilakunya, manusia tidak dipandang sederajat. Maka ada yang mulia, ada yang hina, bergantung pada kadar ketakwaannya. Keragaman berikut adalah ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dan situasi khusus karena merupakan ikatan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. Sedangkan politik bermakna usaha dalam menegakkan ketertiban sosial. Fungsi ideologi adalah untuk memperkuat landasan moral dalam suatu tindakan. Adanya banyak partai di Indonesia merupakan bukti keberagaman dalam hal ideologi dan politik. Meskipun pada kenyataannya Indonesia hanya mengakui Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Keragaman selanjutnya berkaitan dengan tata krama. Tata krama berarti adat istiadat, sopan santun. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Tata krama dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dan diharapkan akan menjadi interaksi sosial yang tertib dan efektif di dalam masyarakat itu sendiri. Keragaman selanjutnya berkaitan dengan kesenjangan ekonomi dan sosial. Indonesia merupakan negara yang berkembang, di mana masalah perekonomian diperhatikan agar dapat meningkat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, golongan, dan strata sosial. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terdapat penggolongan orang berdasarkan status sosialnya. Indonesia adalah negara dengan struktur masyarakat yang majemuk, beraneka ragam, dan memiliki banyak keragaman dalam banyak hal. Keragaman tersebut dapat mempengaruhi kehidupan kita. Banyak pengaruh yang timbul karena adanya keragaman. Kita akan melihat pengaruh apa yang ditimbulkan oleh keragaman tersebut. Pertama, di dalam kelompok-kelompok seringkali terjadi segmentasi, pengelompokan, penyekatan, karena memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, persoalan yang muncul adalah struktur sosial terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang adanya pengembangan konsensus, kesepakatan di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif, yang keempat, secara relatif
seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lain karena adanya perbedaan. 5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. Nah, selain pengaruh di atas, jika keterbukaan dan kedewasaan sikap dikesampingkan, besar kemungkinan tercipta masalah-masalah yang menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Misalnya, 1. Terjadinya disharmonisasi, ketidakharmonisan, di mana tidak ada penyesuaian atas keragaman di antara manusia dengan dunia lingkungannya. Yang kedua, terjadi diskriminasi terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu yang akan memunculkan masalah yang lain, yaitu kesenjangan di dalam berbagai bidang yang merugikan kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak yang ketiga, terjadi eksklusivisme, ketertutupan, rasialis, bersumber dari superioritas diri. Alasannya dapat bermacam-macam. Antara lain, keyakinan bahwa secara kodrati, ras atau sukunya, kelompoknya, lebih tinggi dari ras, suku, kelompok lain, serta menganggap kelompok lain derajatnya lebih rendah daripada kelompoknya sendiri. Nah, ini dampak yang mungkin tercipta dari adanya keragaman. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keragaman. Yaitu kita perlu memupuk 6 hal yang ada di bawah ini. 1. Semangat religius. Kedua, semangat nasionalisme. Yang ketiga, semangat pluralisme. 4. Semangat humanisme. 5. Dialog antar umat beragama. 6. Membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media, massa, dan harmonisasinya. Nah, ini bagian penjelasan berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Agar memperoleh pengertian dan pemahaman yang lebih jelas lagi, saya harapkan kita membaca ulang dan mencermati materi yang saya sediakan ini. Untuk hal yang berkaitan dengan pertanyaan dan ketidakjelasan, nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom. Selamat belajar, terima kasih, salam sehat.